dulu saya orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Saya tidak suka. Kenapa saya tidak suka? Karena setiap kali ibadah itu berisik sekali. Kebetulan saya tinggal di Depok hari itu. Kebetulan tetangga saya itu orang Jawa. Dia rumahnya itu dikosin sama orang-orang Kristen, mahasiswa, dan suka dipakai tiap hari Jumat, dipakai ibadah. Saya tidak sukanya itu kok, kenapa ya kok orang Kristen kok hari Jumat, sedangkan orang Muslim juga sholat hari Jumat. Di situ saya tidak suka. Akhirnya setiap kali mereka ibadah, saya ganggu mereka dengan cara ya saya setel aja kaset, saya kuat-kuat saya setel kaset. Oke, video berikut ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang wanita dari Aceh yang sungguh sangat luar biasa. Seperti cuplikan video yang sudah kita lihat bahwa dia sangat membenci orang Kristen, apalagi saat beribadah, dan ibadah dilakukan di hari yang sama yaitu hari Jumat, di mana umat Muslim beribadah kepada Allah mereka, dan hal itu membuat dia sangat benci. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak video berikut ini. Mereka ibadah, tepuk-tepuk tangan, nyanyi, main gitar, itu saya nggak suka. Jadi saya ganggu mereka. Sampai mereka selesai, baru saya matikan radio saya. Tapi yang anehnya begitu saya matikan radio, saya buka pintu, mereka keluar semua, mereka juga selesai ibadah. Mereka nggak balas saya dengan kejahatan, malah mereka justru biar saya dibilang permisi kak gitu. Ya, begitulah baiknya orang Kristen itu, Mbak, karena Yesus yang mengajarkan hal tersebut. Mereka tuh baik sekali, luar biasa, mereka baik sekali. Saya nggak nyangka kalau mereka itu apa yang saya pikirkan ternyata beda dengan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya juga mau kasih tahu saudara, saya ini punya bapak seorang dukun yang terkenal sekali di Jakarta. Dulu saya pikir dukun itu dari Tuhan. Ternyata setelah saya tahu kebenaran, ternyata itu bukan dari Tuhan, dari kuasa gelap. Kenapa saya katakan dari kuasa gelap? Karena setiap malam Jumat, bapak saya, mama saya suka buat sesajen. Dia pakai bunga-bunga, terus dia pakai telur, pakai makan, disuguh mereka, pakai kemenyan. Dulu saya nggak tahu, karena saya belum tahu kebenaran. Tapi setelah saya tahu, oh ternyata itu bukan dari Tuhan. Ternyata itu dari kuasa gelap. Ya itulah yang saya tahu. Sekarang saya sudah mengerti. Luar biasa, dulu tidak mengerti karena masih ada di dalam kegelapan. Tetapi setelah di dalam Yesus ada terang dan ada kebenaran. Amin. Lalu selanjutnya, saya dalam hati saya bertanya-tanya. Sebelum saya ini juga bapak saya sebelumnya nawarin juga apa saya. Dibilang begini, Yati, saya kan manggil nama kecil saya Yati. Terus saya kalau manggil bapak saya Abah. Iya, Bah. Saya bilang begitu. Mau gak jadi kayak Abah? Saya berpikir jadi kayak Abah. Iya, enak katanya gitu kan. Enak, ngapain? Ya ntar ada orang dateng bawa anaknya, terus yang nangis dibawa ke sini. Terus ya udah, Abah kasih aja air, Abah baca-bacain, sembuh gitu loh. Waduh, luar biasa. Saya dulu menganggap itu luar biasa sebelum saya mengenal kebenaran. Tapi ternyata itu bukan luar biasa. Bisa jadi satu sembuh, itu penyakitnya bisa jadi itu kuasa gelapnya pindah ke tempat yang lain. Saya berpikir seperti itu sekarang ini. Karena apa? Karena kalau Tuhan kayaknya nggak seperti itu deh. Tuhan itu kan menyembuhkan nggak seperti itu, kasih air gitu. Tidak, setelah saya tahu kebenaran. Dan saya juga dulu ya, entah kenapa kok bisa gitu loh. Saya tuh nggak suka dengan orang Kristen, ya dengan kayak gitulah saya bingung gitu.
nyanyi-nyanyi menangis itu. Bahkan juga dulu saya sering waktu saya tinggal di tinggal di Bandung tuh, saya pernah juga saya ngintipin orang-orang Kristen berdoa kok seperti itu, seperti nangis-nangis gitu, berisik deh pokoknya yang jujur aja, saya tuh nggak suka orang Kristen itu kalau nyanyi sembahyangnya itu doa berisik-berisik sekali, karena itu kan saya bertetanggaan dengan orang Jawa itu dekat sekali, jadi suara tuh berisik sekali, nyanyi tepuk-tepuk tangan kedengeran sekali, benar-benar kedengeran. Saya semakin nggak suka itu. Pokoknya intinya tuh saya nggak suka dengan orang Kristen sholat sembahyang begitu. Disamain lagi waktunya sama jam 12. Dan waktu saya masih Muslim juga itu jam 12 sudah mereka sama-sama jalan. Jadi tetangga saya pada jalan pergi ke masjid, mereka pada datang rombongan gitu kan. Pokoknya risih sekali saya melihat persekutuan ya. Sebenarnya sih saya itu bukan benci sama orangnya, lagi ibadahnya itu yang saya nggak suka, berisik sekali, itu yang saya nggak suka. Tapi setelah mereka udah selesai, saya lihat mereka baik-baik, itu luar biasa memang orang Kristen itu ya, luar biasa, sungguh luar biasa. Bahkan bukan itu saja, saya juga mengalami seperti dulu kan saya itu suka bergaul sama orang, ada juga saya punya teman orang Kristen satu, tapi dulu itu masih kecil, saya belum tahu apa-apa, jadi saya nggak mengerti apa-apa gitu. Sebenarnya saya juga diajarkan sama keluarga saya itu, saya diajarin sholat, puasa, mengaji. Waktu saya masih kecil, saya diajarin seperti itu. Tapi entah kenapa saya mengaji kok nggak bisa-bisa, karena juga susah gitu loh. Paling saya bisanya cuman alif batasa, cuma sampai juz sama. Kalau Al-Quran saya nggak bisa, karena saya ikut-ikutan aja, sholat ikut-ikutan aja. Walaupun saya melihat keluarga saya, mama saya, kakak saya tuh pada taat, mereka sembahyang 5 waktu tuh taat sekali mereka, dari mulai subuh sampai Isya mereka sembahyang. Apalagi bapak saya, yang saya heran, bapak saya kan dukun tapi mereka taat loh. Itu saya bingung, kok taat, apakah nyambung apa enggak sekarang setelah saya mengerti kebenaran. Saya pikir kayaknya nggak nyambung deh. Karena apa? Karena ya dia berhubungan dengan kuasa gelap, tapi dia sembahyang, dia sholat. Itu sekarang saya baru mengerti. Memang saya yakinkan itu nggak nyambung, benar nggak nyambung. Jadi kayak seperti menduakan gitu loh. Di satu sisi menyembah roh lain, di satu dia menyembah setan, di satu sisi dia menyembah Tuhan. Ya itu saya tidak tahu deh ya. Yang jelas saya melihat sendiri begitu. Ya bersyukurnya lagi saya itu orang tua saya itu nggak maksa. Ketika saya ditawarin jadi dukun, orang tua saya nggak maksa. Dibilang saya nggak mau, ya sudah. Orang tua saya nggak maksa. Setelah itu waktu berjalan, itu terjadi ya waktu saya di Jakarta. Waktu berjalan saya pindah, tapi saya sendiri, saya tinggal di rumah kakak saya di Depok. Itulah kejadian yang saya katakan tadi, saya tidak suka dengan orang Kristen itu, yang saya sering ganggu itu kejadiannya di Depok. Setelah saya tinggal di kakak saya, itu berjalannya waktu, saya kenalan saya sama suami saya, Aliuddin ini orang Aceh. Dia juga agama dari keluarganya itu benar-benar taat, sangat taat sekali. Kenapa saya katakan sangat taat sekali? Karena waktu saya tinggal di Aceh, keluarganya itu nggak meninggalkan sholat sama sekali. Waktunya maghrib, mereka semua di dalam. Saya ya orang lain kan, maksudnya karena mereka udah tahu agama saya Kristen, jadi mereka setiap maghrib itu pasang muka lain gitu loh. Dari pagi sampai sore itu mereka senang sekali, sahabat sepertinya. Tapi setelah mau maghrib, udah mereka udah pasang muka lain. Itu yang saya bingung. Padahal mereka itu taat loh, taat sekali. Jadi setiap kali saya datang ke Aceh itu, kalau saya bilang Assalamualaikum, itu mereka nggak pernah jawab. Itu yang anehnya, nggak pernah jawab sama sekali. Mereka cuma hanya bilang, jam berapa datang? Kapan sampai? Hanya itu yang saya bingung.
kok sepertinya ajarannya nggak dilakukan gitu loh. Seharusnya kan orang assalamualaikum ya dijawab lah. Ya memang sih saya tahu bagi mereka itu mungkin ya haram atau bagaimana, saya nggak tahu. Soalnya saya tuh nggak pernah merasakan jawaban itu. Padahal saya pengen sekali tuh jawabannya gitu. Ini pas cuman langsung dibilang, jam berapa? Datang, naik apa? Begitu ya sudah. Saya bilang naik ini, naik itu, naik ini. Nah, terus senang saya kan. Senang pokoknya seperti nggak ada masalah. Giliran maghrib itu saya bingung. Mereka udah pasang muka. Akhirnya kebetulan rumah suami saya ini di Aceh itu panggung dia. Jadi mereka rumah adat. Mereka sholat di bawah, saya berdoa di atas. Ya sudah, saya duduk diam, mereka berdoa. Setelah berdoa mereka sembahyang, mereka sembahyang, dia baca surat Yasin. Ya nggak tahu lah ya, saya nggak mengerti surat Yasin walaupun saya Islam, karena saya juga tidak taat. Saya hanya melakukan sholat aja, sholat dengan puasa, ngaji, dan saya nggak begitu taat, saya nggak begitu memahami tentang hal itu. Jadi saya hanya melihat mereka rajin sekali, mereka taat sekali dari keluarga suami saya. Kalau keluarga saya ya sholat, sembahyang, mereka taat gitu loh. Cuma ya yang anehnya ya itu dia, saya bilang bapak saya itu dukun. Nah itu jadi ya bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus, ya saya itu melihat karakter suami saya itu berubah. Kenapa saya katakan berubah? Dulu suami saya itu aduh luar biasa, dia jahat dengan saya, dan dia itu suka mabuk, tidak peduli saya. Ya mungkin ya, kalau saya pikir, karena saya tahu kan mantan-mantan suami saya itu dulu cantik-cantik, beda dengan saya. Saya ini jelek, miskin, sederhana. Jadi ya kayak gitulah. Tapi begitu suami saya berubah, saya bingung. Ya, percaya Tuhan Yesus, saya bingung. Kok baik sekali dia. Baik sekali, benar-benar baik, luar biasa. Dan tidak malu lagi dia. Bahwa saya tidak malu, kemana-mana saya dibawa-bawa. Dikenalin juga sama teman-temannya, kenalin nih lo istriku. Sekarang nggak malu dia. Luar biasa. Tuhan suami saya yang sekarang ini, yang sebelumnya saya belum mengerti, tapi begitu saya perhatikan suami saya perhatikan lama-kelamaan saya bersama-sama dengan suami saya, ternyata yang mengubahkan suami saya itu ternyata Tuhannya orang Kristen. Waduh, luar biasa. Sebelum itu juga suami saya bilang, waktu itu sempat juga saya teringat suami saya pernah ninggalin saya. Waktu itu ya, waktu belum Kristen, masih Muslim, dia tinggalin saya. Berapa lama tuh waktu saya ada mungkin sekitar berapa bulan ya, terus ya hamil 3 bulan, terus ditinggalin saya. Waktu itu suami saya masih Muslim, belum percaya Tuhan Yesus, tapi dia izin sebelumnya, bukan tinggalin begitu aja, karena dulu kan suami saya masih muda, masih umur 17 tahunan, tapi dia udah hamilin saya, jadi mungkin dia bingung gitu loh, mau kemana dia, lihat pacarnya kok hamil. Akhirnya ya untuk sementara aku pulang dulu ya, katanya gitu. Aku ke Medan dulu, katanya gitu. Kenapa ke Medan? Enggak, dibilang waktu itu Walid meninggal ya, bapak meninggal. Bapak meninggal. Kesempatan dia untuk meninggalkan saya. Saya bilang, ya sudah, dia pergi. Terus lama lah balik-balik. Jumpa. Ya, dari video ini kita bisa belajar bahwa seringkali banyak anak Tuhan mengenal Yesus berawal daripada benci. Baik itu mereka yang benci akan nama Yesus itu secara langsung, dan juga mereka benci kepada umat atau pengikutnya atau orang-orang Kristiani. Tetapi puji nama Tuhan, seperti pengakuannya bahwa walaupun dijahatin orang Kristen itu, namun mereka tidak membalas atau orang Kristen tidak membalas, tetapi justru orang-orang Kristen yang sedang atau selesai ibadah mereka membalas dengan kasih. Dan ini adalah perbedaannya. Orang Kristen tidak menggunakan nama Tuhan untuk membalas kejahatan seseorang seperti yang lain-lain.
ketika mereka melakukan suatu kejahatan, mereka melakukannya di dalam nama Tuhan. Namun berbeda dengan umat Kristiani. Sejahat-jahatnya manusia, orang yang sudah dijamah Tuhan, orang yang sudah mengerti akan Tuhan, yang mengerti firman Tuhan akan membalas dengan kasih. Dan karena itu adalah ajaran Kristus, ajaran Isa Al-Masih, ajaran Yesus Kristus. Jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yesus juga berkata, berdoa buat musuh, khususnya orang-orang yang membenci kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan terus berdoa, terus melakukan kasih agar supaya banyak diselamatkan. Dalam hal ini kami mohon sebagai tim atau dari channel Mateus Steva, mohon kepada semua penonton untuk subscribe, mendukung channel ini, dan terus menonton dan dibagikan supaya banyak orang diberkati. Dan dengan banyaknya orang diberkati, pasti juga akan ada orang-orang yang melihat dan mereka juga mengenal Yesus secara pribadi dan menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.